Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan 10 pagi. Live-nya kita tentu saja di TV Desa dan nanti akan giliran di channel kami Export Expert Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-44. Jadi selama 44 minggu kita rutin menghadirkan expert di bidang ekspor. Pagi hari ini kita kehadiran expert yang spesial. Jadi beliau ini adalah CTO dari salah satu marketplace khusus produk Indonesia di luar negeri. Kita kenalan dengan beliau pagi ini, kita kehadiran Pak Han. Nah, selamat pagi Pak Han. Selamat pagi Pak Aris, selamat pagi. Baik nih. Wah, ini terima kasih sekali lagi kami ucapkan karena di pagi hari ini mengganggu waktu weekendnya Pak Han untuk kita reuni nih ceritanya. Ini kan Han Lui dan Dominic Toretto Pak ceritanya Pak. Ini jadi kita pasien 11 nih ceritanya. Nah, ini kita diskusi bersama mengenai ekspor. Siap. Tadi seperti kami sampaikan Pak Han, acara ini Export Expert Talk, kita hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Jadi tujuan kita ini untuk memberikan informasi, kemudian potensi mengenai ekspor, dan yang lebih utama kita memberikan motivasi. Jadi acara ini live-nya di TV Desa, ini juga disiarkan di satelit, ada di aplikasi Genflix, dan nanti rerunnya di channel kami Export Expert Indonesia. Nah, kita ingin mendengarkan mengenai tema pagi hari ini nih cukup menarik nih karena biasanya kan kita bicara penyerbuan produk Cina di Indonesia. Pokoknya Cina-Cina tuh impornya lagi rame lah di Indonesia. Nah, temanya pagi hari ini sangat menarik. Jadi produk Indonesia serbu Cina, Hong Kong, dan Taiwan melalui IDN Store. Nah, ini ceritanya kalau ya kita fight back lah Pak Han lah. Nah, sebelum kita mendengarkan apa itu IDN Store dan siapa itu Pak Han, nah kita akan putar dulu nih. Kita ada cuplikan mengenai IDN Store.
Wah, luar biasa nih Pak Han. Indonesia Store atau IDN Store ya, ada di 3 negara, China, Hong Kong, dan Taiwan. Hong Kong tuh masuk ke China ya, tapi ya sebetulnya ya. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Tetapi mungkin ini launchingnya kapan, karena logo Kemendak itu logo yang lama. Jadi Kemendak logonya sudah berubah di akhir tahun lalu, Desemberan tahun lalu, jadi sudah ada logo baru. Ini sedang sosialisasi. Nah, jadi udah jelas IDN Store ini sudah dimulai dari sebelum ini ya, kalau nggak salah ya, Pak Han ya, nanti bisa dijelaskan kapan. Dan apa di belakang itu, karena di situ kita lihat ada Kementerian Perdagangan, kemudian dari teman-teman saya lah di ADAC dan ITPC. Dulu kita ada di Taiwan, ada di sana ada KDI di Taiwan, kemudian di Hong Kong ada Konsul Perdagangan, kemudian di Cina ada Atas Perdagangan dan ITPC. Jadi saya dulu di sini, Pak Han, di Australia, belum kenal IDN Store nih. Kalau saya waktu itu kenal IDN Store, mungkin kita bisa buat di sana. Tapi kayaknya sudah berkembang nih IDN Store. Beberapa waktu yang lalu kan sudah masuk juga ke Saudi Arabia. Nah, itu kelihatannya akan lebih merambah kemana-mana nih. Nanti Pak Han bisa menjelaskan lebih lanjut. Mari silakan Pak Han. Kita ngobrol santai-santai saja nih pagi hari ini. Siap Pak Aris. Ya, terima kasih nih sebelumnya kesempatannya diundang ke acara ini ya. Pokoknya kita sih dari IDN Store kita support Pak. Yang penting ekspor Indonesia ini bisa maju Pak. Jadi nggak peduli kita hari Sabtu ya kan, weekend ya kan, tapi pokoknya yang penting kita bisa majukan ekspor nih, kita semangat Pak. Semangat. Ya karena tadi kalau nggak salah satu fiturnya malah 24 jam Pak ya. Betul sekali Pak. Betul sekali. Jadi memang jadi memang kita ada shift khusus untuk weekend ya. Nah, menjawab tadi pertanyaannya Pak Haris, kita ini di launching ini sejak Januari Pak sebenarnya. Jadi pertengahan Januari, sekitar Januari tanggal 11 ya. Tanggal 11 Januari tahun 2021. Jadi kurang lebih kita ini udah setahun nih. Ya, pas nih ya, setahun ya, IDN Store berdiri. Nah, yang di belakangnya IDN Store ini... Ya, lagunya kita nih, apa namanya, Dewa Bujana nih, 11 Januari nih, pas tuh. Iya Pak, jadi IDN Store ini kita memang yang di belakangnya ini adalah yang tadi seperti Pak Haris sempat singgung ya. Jadi ada Atas Perdagangan Beijing ya, terus juga ada ITPC ya kan, ITPC Shanghai, terus juga ada di Taiwan ya kan, sama Konsul Perdagangan Hong Kong ya. Nah, memang China sama Hong Kong kurang lebih mirip ya, tetapi memang Hong Kong itu kan berdiri sendiri itu ya Pak ya. Jadi memang dia kan pemerintahannya beda sendiri. Nah, jadi memang kenapa kita bedakan gitu. Nah, IDN Store ini menariknya gini Pak. IDN Store ini memang kita marketplace Indonesia yang kita customize sesuai dengan negara. Jadi kalau Pak Haris bisa lihat di IDN Store kita ya, itu dia berbeda Pak. Tampilannya di China, tampilannya di Hong Kong dan Taiwan itu berbeda. Gitu karena memang ya. Apakah bahasanya sudah dengan bahasa setempat atau bagaimana? Betul sekali Pak. Jadi memang IDN Store ini tujuannya kan supaya mempermudah buyer nih, gitu kan ya, meningkatkan transaksi. Makanya jadi kita permudah dengan bahasa setempat. Contohnya nih Pak, kalau di China itu dia bahasa Mandarinnya itu pakai yang simplified. Nah, kalau yang di Hong Kong dan Taiwan itu masih pakai yang tradisional Pak. Nah ini simplified dan tradisional ini mereka musuhan. Gitu. Jadi ideologi sendiri lah gitu ya. Jadi makanya memang sengaja kita bedakan supaya buyer ini nyaman gitu untuk transaksi di IDN Store. Gitu Pak. Mungkin sekilas tentang awal muasal kita nih. Jadi ada 3 domain atau bagaimana nih Pak Han? Betul sekali Pak. Betul sekali Pak. Jadi kita ada 3 domain ya kan, idnstore.tw, idnstore.hk, dan idnstore.cn ya. Mungkin saya share sedikit Pak. Izin. Nah, jadi mungkin seperti yang di layar ini Pak. Jadi kita ada 3 domain itu ya. Jadi ada idnstore.tw, ada idnstore.hk, ada idnstore.cm. Nah, kalau yang TW itu adalah Taiwan,
ya kan? Nah, kalau yang HK itu adalah Hong Kong, yang CN itu adalah China, Pak. Oke. Gitu. Ini kalau kita login di masing-masing ini bahasanya berbeda. Apakah melihat detect di IP kalau kita di Indonesia atau dari negara? Nah, menariknya dari Ident Store ini gini, Pak. Jadi kita memang ada engine khusus ya. Jadi yang begitu kita loginnya ini kita buka dari China, dia akan otomatis mendetek, oh IP kita ini asalnya dari China. Jadi dia akan langsung otomatis pilih apa namanya bahasa Mandarin, begitu ya. Nah, nanti kalau dia di open dari Taiwan, dia akan pilih otomatis bahasa Mandarin yang tradisional, ya kan? Kalau di opennya dari Indonesia, otomatis dia akan detect opennya itu bahasa Indonesia, gitu. Jadi makanya kalau gitu. Walaupun Jadi memang store.tw, .hk, .cn kalau di Indonesia keluarnya bahasa Indonesia ya. betul sekali, Pak, gitu. Jadi memang kalau misalnya apa ini kan untuk mempermudah seller kita ya. Jadi UMKM kita, jadi begitu mereka buka Ident Store, mereka langsung bukanya bahasa Indonesia. Jadi udah familiar. Begitu. Siap. Apalagi kalau bicara UKM nih, Pak Han nih. Betul, Pak. Lebih banyak repotnya ya daripada untungnya ya. Tapi Benar tentunya sekali, Pak. kita harus tetap memberikan tadi kan informasi potensi di luar negeri dan utamanya motivasi nih. Kita dengan adanya platform ini saya rasa mempermudah sekali untuk UKM untuk bisa go global khususnya ketiga negara ini kan ya Pak Han ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Mungkin bisa Itu yang kita harapkan. Fitur-fitur apa saja nih kelihatannya mulai on fire nih kita di weekend ini nih Pak Han. Iya nih Pak. Nah jadi memang Ident Store ini mungkin saya sedikit perkenalan Ident Store ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Iya, jadi Ident Store ini seperti yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi memang di asal muasal kita ini kan dari apa namanya teman-teman ITPC, teman-teman APDAC ya setempat. Nah, jadi memang kita ini boleh dibilang ini adalah program pemerintah lah ya untuk mendukung ekspor para teman-teman UMKM. Nah, apa namanya Ident Store sendiri itu adalah salah satu marketplace yang atau e-commerce yang full blown ya Pak ya. Jadi memang fiturnya itu sangat komplit ya kan, mulai dari keranjang belanja ya kan, sampai ke payment gateway ya kan, logistik itu semuanya terintegrasi di dalam. Nah, mungkin ini ada sedikit feature-feature dari Ident Store ya. Jadi memang kita mengedepankan ini ya. Jadi kita mau trusted. Ya, jadi kita ingin merchant-merchant ya kan atau UMKM, seller-seller yang terdaftar di Ident Store, kita pengen itu adalah yang trusted merchant. Ya, jadi memang dari Ident Store ini memang semua boleh daftar gratis, ya kan? Tetapi nanti ada kurasinya, Pak. Jadi nanti akan kita kurasi lagi, apa namanya lebih detail, bagaimana supaya nama Indonesia Store itu dipercaya gitu, dibayar luar negeri. Nah, Ident Store sendiri itu dia mempunyai dua jenis transaksi yang diakomodir, Pak. Yang pertama itu adalah B2C. B2C itu adalah express checkout, sama kayak kita di e-commerce biasa ya. Jadi dia bisa masukin ke keranjang belanja, ya kan. Terus dia bisa payment langsung di situ, langsung dia bisa kirim ke alamat rumah masing-masing door to door. Nah ini adalah B2C. Iya. Nah nanti ada satu transaksi lagi Pak yang namanya B2B. Nah jadi B2B ini adalah transaksi yang besar ya, yang bulk, yang apa ribuan dolar ya kan, ribuan apa namanya kontainer lah ya, seperti itu ya. Iya betul. Nah kontainer ya. Nah itu seperti yang tadi kita lihat di video Pak. Jadi ada pengiriman apa namanya barang kontainer ya kan, terus ada bagaimana kerjasama yang lainnya itu juga diakomodir di dalam Ident Store. Nah keuntungannya ya kan transaksi di Indonesia Store ini apa ya kan, karena memang apa namanya pendiri kita ini adalah teman-teman APDAC, teman-teman ITPC ya. Jadi mereka ini akan membantu kita Pak, membantu teman-teman UMKM apabila ada masalah-masalah ya kan, atau ada kejadian-kejadian di negara tujuan gitu kan. Kadang-kadang kan hal ini kan kalau kita ngomong ekspor kan lebih kompleks ya Pak ya daripada transaksi domestik ya kan. Jadi kadang-kadang di custom lah ya kan, kadang-kadang di begitu barang sampai di negara tujuan kadang-kadang tuh kan suka ada 1-2 lah ya. Nah ini bisa dibantu oleh teman-teman kita di ITPC, di APDAC ya kan, bisa dimonitor juga oleh mereka Pak begitu. Nah itu adalah betul Pak. Nah untuk kategori apa aja yang ada di dalam Ident Store, kita sebenarnya punya
banyak ya, mulai dari coffee ya kan, ada spice juga, snack, beauty ya kan, fashion, ini semuanya sebenarnya ada. Ya tetapi sekali lagi diingatkan nih Pak gitu. Jadi regulasi-regulasi di negara tujuan itu berlaku ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang memang kita agak susah ekspor. Contoh misalnya di China itu agak susah sekarang daging. Ya, jadi ekspor daging. Nah, jadi makanya daging itu kita nggak masukkan di sini, gitu. Karena memang Kalau di kita Taiwan harus dan Hong ikuti. Kong bagaimana Pak? Ini kan tadi beda pemerintahan lah ya, seperti itulah ya. Betul, betul sekali Pak. Nah, kalau yang di Hong Kong ini menarik Pak. Kalau di China ini ketat sekali ya untuk kita bisa masuk sana. Nah, kalau Hong Kong ini dia lebih bebas sebenarnya. Ya, tetapi khusus untuk daging ini memang belakangan ini kalau nggak salah pertengahan 2021 itu memang agak dibatasi. Nah, tetapi asal kita bisa memberikan menyertakan sertifikasi-sertifikasi ya kan. Jadi seperti izin-izin ya kan dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya ya kan. Nanti kan ada pemeriksaan juga tentang ternak kita gitu ya. Nah, itu kita bisa pass kalau di Hong Kong. Ya, kalau di Taiwan kalau nggak salah pertengahan 2021 juga sudah dibatasi untuk yang daging ya. Jadi memang daging itu kita susah sekali untuk masuk ke China dan Taiwan. Begitu. Ya, mungkin salah satunya karena pandemi juga ya, Pak Han ya. Mungkin juga Pak, mungkin juga karena pandemi juga, jadi mereka lebih hati-hati ya Pak ya. Ya. Ya, tapi padahal pandemi berasalnya dari situ ya Pak. Itu dia yang saya bingung Pak. Nah, makanya kita harus gantian serbu ke sana, Pak. Kan bisa dibilang kan virusnya itu mulai dari sana menyerbu ke seluruh dunia tuh. Nah, kita gantian serbu tapi bukan dengan virus saja, virus ekspor dengan produk Indonesia kita ke sana. Siap. Nah, itu tujuan kita ya Pak ya, sama-sama. Nah, kita ada satu fitur lagi nih Pak, ya kan, yang lagi marak sekarang, yaitu adalah real time live selling sebenarnya kita. Nah, jadi live selling ini jadi fitur IDN Store ini ya, Indonesia Store ini terintegrasi dengan salah satu teknologi video conference ya. Kita masukkan ke dalam aplikasinya ya, jadi buyer dan merchant itu dia bisa ketemu tatap muka ya, walaupun nggak secara offline ya, tetapi secara online. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mereka bisa diskusi ya kan, tawar menawar, negosiasi soal kalau yang B2B tadi. Nah, kalau yang B2C bagaimana? Dia bisa dalam bentuk live selling seperti ini. Nah, yang saya kasih lihat di slide ini seperti ini Pak Han. Ini bisa interaksi. Ya. Kenapa? Seperti kita ini ya, seperti yang kita lakukan ini. Jadi betul sekali, bisa interaksi. Betul sekali. Ya, jadi kalau di Indonesia Store itu kita sebutnya itu B2B meeting ya. Jadi business to business meeting. Nah, jadi dia bisa negosiasi seperti ini ya kan, negosiasi kontrak, negosiasi apakah bisa OEM atau bagaimana ya kan. Itu nanti dia bisa langsung ngobrol interaksi dua arah begini, Pak. Nah, kalau teknologi live selling biasa ini kan satu arah, ya kan, kayak di live selling di sosial media nih, kayak di Instagram, ya kan, kayak di YouTube, ya kan, itu kan biasanya kita satu arah, ya kan, kita ngomong, ya kan, paling cuma chat di bawah, ya kan, chat di bawah komen, ya kan. Nah, kalau misalnya yang ini kita bisa langsung ngobrol dua arah, gitu. Jadi memang kita pilih engine ini kenapa? Karena memang engine ini untuk mendukung diskusi ya, negosiasi bisnisnya, Pak. Nah, ini contoh yang saya kasih lihat di slide ini adalah kemarin ini ada Sarina, Pak. Jadi Sarina ini kebetulan juga join dengan Indonesia Store, ya kan, karena kan dia kan juga banyak produk-produk yang menarik sebenarnya di Sarina itu. Nah, dia juga kemarin melakukan live selling ini. Jadi live selling Sarina ini udah beberapa kali, Pak. Ya, udah 3-4 kali dia udah melakukan live selling di Indonesia Store. Nah, kurang lebih dari situ juga adalah beberapa transaksi dan ada beberapa inquiry B2B, gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah cukup luar biasa, gitu ya. Ya. Nah, siapa aja yang bisa join di dalam Indonesia Store ini? Nah, yang bisa join ini adalah teman-teman UMKM pastinya, ya kan. Jadi memang ini adalah salah satu program, ya kan. Jadi teman-teman UMKM jangan takut, ya kan, bisa join langsung di Indonesia Store, ya kan. Dari manufacturers, ya kan, atau dari pabrik, ya kan, itu juga bisa join di dalam Indonesia Store. Nah, organisasi-organisasi seperti PT Sarina, ya kan, Smesco dan lain-lain itu juga bisa join di dalam Indonesia Store, ya. Yang nggak bisa join di dalam Indonesia Store apa?
Sementara ini adalah distributor, Pak. Jadi memang kita distributor ini kita batasi ya. Jadi memang apa namanya, yang kita fokusin ini adalah yang prinsipalnya gitu ya. Jadi memang yang UMKM-nya atau yang pabriknya gitu. Yang langsung ya berarti ya. Kadang-kadang soalnya kalau distributor itu kan kadang-kadang mereka suka ya ada beberapa lah ya Pak ya, nggak benar ya. Jadi mereka suka nge-charge-nya tuh tinggi sekali gitu. Nah itu agak susah kita bersaingnya di apa namanya negara itu gitu ya. Kalau misalnya kita ambilnya dari distributor, makanya distributor itu betul-betul kita batasi begitu. Siap. Nah, jadi ini sedikit ya Pak ya, tadi yang dibilang ya, nanti ada kurasi sedikit ya kan, apakah UMKM atau teman-teman dari pabrik ya kan, organisasi, apakah barangnya export ready dari segi packaging, dari segi apa namanya penamaan, branding, nanti kita akan lihat, kita akan kurasi ya kan, dari segi quality juga. Nah, itu nanti kita bisa rekomendasikan ke transaksi B2B dan B2C. Ya, jadi ini adalah bisnis model atau trade model dari Idean Store begitu. Nah, di dalam Idean Store sendiri ya kan itu kita sudah terintegrasi ya dengan logistik dan dengan payment. Nah, logistik ini kebetulan kita apa namanya terintegrasi dengan 4 partner nih Pak sekarang ya kan. Jadi kita terintegrasi dengan Janio ya, Janio Logistik, kita juga ada TGI Express di sana, kita juga sudah kerjasama ya MOU dengan Pos Indonesia, kita juga partner kita yang terbaru yaitu dengan Gurita ya. Jadi kita juga sudah apa namanya kerjasama juga dengan itu. Nah, kebetulan kenapa ini salah satu yang kenapa harus Idean Store ya, kenapa harus Indonesia Store? Karena kita juga kerjasama dengan logistik setempat nih Pak. Contoh ini kita di China ini saya ambil di sini kita kerjasama dengan China Honden Commerce Industrial Park. Nah ini kita kerjasama untuk logistik lokal di China. Last mile. Ya, jadi betul Pak, last mile-nya. Ya, jadi kenapa? Supaya last mile-nya ini benar-benar bisa lebih murah ya. Jadi supaya betul-betul bisa kita tekan lagi biaya logistik gitu. Karena kalau apa namanya contoh ya, misalnya dari TGI ya kan, dia tuh last mile-nya itu dia akan kerja sama lagi dengan apa namanya perusahaan yang di China. Nah, biasanya kerjasamanya itu diketok harganya Pak. Gitu. Nah, jadi makanya ini kita kerjasama dengan China Honden ini ya kebetulan apa namanya harganya ini murah sekali, di bawah 10.000 ke seluruh China. Ya bisa dibayangin ya Pak ya, dari port ya kan di bawah 10.000 ke seluruh China. Ya? Rp10.000. Rp10.000. Nah, jadi makanya ini luar biasa ya. Jadi murah sekali. Jadi memang apa namanya China Honden ini, nah dia juga ngasih kita warehouse ya kan. Jadi kita ada warehouse juga Indonesia Store kerjasama dengan China Honden ini di sana. Jadi supaya barang-barang sampel ini bisa kita kirim terlebih dahulu. Nah tujuannya apa? Supaya kalau kita ada pameran-pameran Pak. Jadi teman-teman ITPC, teman-teman Abdak ini kan suka ngadain pameran. Nah, ini mereka kan butuh barang-barang sampel nih, gitu ya. Jadi memang kita ada warehouse di sana untuk menampung barang-barang sampel ini, Pak. Ya, apalagi kondisi sekarang perjalanan dibatasi, tentunya yang dibatasi ini kan produk ya. Jadi itu yang harus salah satunya di sana ya. Iya, jadi walaupun kita nggak bisa ke sana, minimal produk kita bisa aman di sana gitu. Iya, nah kalau payment gateway Pak, nah payment gateway ini kita juga terintegrasi ya, bukan hanya dengan internasional, ya kan kalau internasional itu kan kita dengan Visa, Mastercard, dengan PayPal, itu kita sudah umum. Nah, kalau misalnya di China sendiri, kita ada lokal nih ya Pak ya, kita integrasi dengan UnionPay International, UPI, kita juga terintegrasi dengan WeChat Pay, juga dengan Alipay. Nah, jadi ini yang spesial. Jadi kalau apa namanya teman-teman boleh search ya, kalau untuk e-commerce cross border ya itu agak susah untuk izinnya ya, itu agak susah untuk integrasi payment lokal seperti ini, gitu. Dia harus ada instansi hukum, instansi legal di negara setempat, gitu baru dia bisa apa registrasi ini, gitu. Dan gimana Pak Aris? Ya, dan IDN Store sudah bisa di sana ya. Betul sekali Pak. Nah jadi IDN Store ini keunggulannya kita sudah bisa di sana, ya kan? Nah jadi seperti kita bisa tahu, ini pembayarannya itu sangat mudah. Jadi bagi masyarakat China, ya kan, bagi pembeli itu udah cukup ngebayarnya itu dengan QR code, ya kan, udah dengan handphone mereka. Ini tuh sama kayak kita kalau di Indonesia itu membayar dengan wallet ya, e-wallet ya.
dengan OVO, dengan GoPay, ya kan, itu kan kita bayarnya udah tinggal di handphone, ya kan, klik, ya kan. Nah, ini juga sama gitu. Jadi lebih mudah dibanding kredit card gitu. Jadi makanya kenapa kita kejar di sana. Dan lebih nyaman ya bagi warga setempat di sana ya. Betul sekali Pak. Jadi itu yang kita kejar ya Pak ya. Jadi ingin di apa namanya pembeli itu nyaman. Jadi mereka beli langsung udah tinggal cepat ya kan, langsung bisa aman, nyaman gitu ya. Nah, untuk yang lain sendiri kita juga kerjasama juga nih Pak ya kan dengan Line Pay ya kan, TNG ya kan, bahkan bisa dibayar di 7-Eleven ya. Jadi Bapak kalau tahu teman-teman kalau tahu ya kan, kalau di Indonesia ini e-commerce ini kan bisa pembayaran di Alfamart, di Indomart, ya kan. Nah, kita ingin juga bisa dibayar juga di 7-Eleven di sana. Nah, ini jadi kita lagi jajaki kerjasama. Gimana Pak Aris? 7-Eleven yang di sana, di negara-negara. Betul. Betul. Jadi kadang-kadang kan ada yang masih tradisional nih Pak. Jadi mereka nggak percaya nih kalau dengan pembayaran elektronik. Jadi mereka inginnya datang ke 7-Eleven begitu ya. Nah, ini kita lagi jajaki kerjasamanya juga. Ya. Jadi dari segi remittance juga kita juga lagi jajaki kerjasama dengan BNI, dengan Mandiri ya. Jadi remittance ini adalah untuk mengurangi pajak ya kan, untuk mengurangi biaya-biaya lain lah. Jadi untuk kita mempermudah ya kan, mempermurah ekspor kita Pak. Begitu. Mempermudah dan mempermurah, wah itu luar biasa. Betul Pak. Iya. Nah, mempermudah dan mempermurah, masih ada lagi kelihatannya fitur dari IDN Store yang belum dikeluarkan oleh Pak Han nih. Atau mungkin yang lebih murah daripada murah itu apa nih Pak Han? Silakan nih. Nah, jadi gini Pak, semua layanan ini ya, karena kita merupakan program dari pemerintah ya. Jadi dari IDN Store itu kita tidak memungut biaya sepeser pun, Pak. Nah, tuh. Nah, jadi kita memang iya, ini lebih murah dari murah ya, Pak ya. Jadi memang kita ini full ya, 100% Pak Haris ya. Ini bagi teman-teman UMKM kita ya kan. Kita itu 100% gratis. Ya, jadi betul-betul kita tidak dipotong biaya admin lah ya. Jadi biaya jasa dan lain-lain itu kita tidak dipotong, Pak. Betul-betul 100% free, Pak. Ya, jadi kadang-kadang kan teman-teman UMKM ini untuk mendaftar ya, kadang-kadang mereka takut nih Pak, waduh dipungut biaya berapa ya gitu ya, nanti duitnya nggak balik, nggak ada transaksi segala macam ya. Kalau di Indonesia Store ya kan gratis Pak dari awal. Begitu. Nah, gratis. Kita jeda dulu Pak Han, kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk yang kali ini masuk ke episode ke-44 dan temanya sangat menarik, yaitu produk Indonesia serbu China, Hong Kong, dan Taiwan melalui IDN Store. Tadi sebelum jeda break iklan, menarik sekali disampaikan bahwa fitur yang luar biasa tadi IDN Store itu gratis. Nah, sebelum kita melanjutkan, jadi acara ini bisa disaksikan melalui TV Desa dan channel YouTube kami, Export Indonesia, dan juga bisa dilihat di aplikasi kami. Jadi Pak Han, kita juga ada aplikasi Android juga, bisa download di Play Store. Jadi aplikasinya Export Indonesia. Di situ ada podcast ini, ada di situ, ada tips dan trik mengenai ekspor, komunitas mengenai ekspor, dan sama seperti IDN Store ini juga gratis. Tetapi kita nggak bicara mengenai aplikasi ini ya, karena nanti bisa dilihat lebih lanjut. Kita ingin bicara lebih lanjut mengenai tadi yang lebih murah daripada murah nih, gratis
100%. Nah, kita pengen mengulik tuh di situ, karena kalau sudah bicara biaya, apalagi UKM ya sekarang ya, Pak Han ya, itu pasti wah ini tadi seperti Pak Han sampaikan, nanti kalau nggak laku bagaimana, terus nanti dipotong ini, dipotong itu bagaimana. Nah, sekarang dengan gratis ini kan ya nggak perlu mikir lagi lah, bahasanya kan seperti itu ya. Ekspor sudah mudah, sudah murah, nggak murah lagi nih, malahan lebih murah daripada murah, kapan lagi? Tapi Pak Han bisa menjelaskan kenapa bisa gratis itu, dan gratis itu apakah nanti ya pelayanannya ya gitu-gitu aja, namanya juga gratis. Nah, ini yang bisa lebih meyakinkan para UKM ini bagaimana nih Pak Han? Siap. Ya, terima kasih Pak Aris. Nah, betul ya. Jadi karena kenapa kita bisa gratis, ya kan? Gratis ini sebenarnya adalah karena kita memang adalah program dari pemerintah. Ya, jadi memang semua biaya-biaya itu sudah disupport dari pemerintah. Ya, jadi dari teman-teman ITPC, dari teman-teman ADDAK, ya kan? Memang ada budget khusus untuk promosi dengan digital marketing, ya kan? Dengan menggunakan Indonesia Store. Nah, jadi itulah kenapa kita bisa gratis. Nah, tadi pertanyaan yang menarik sekali Pak Haris ya. Jadi kalau gratis apa aja nih yang didapat ya. Jadi jangan-jangan gratis ya kan cuma daftar aja udah dibiarin gitu ya. Nah, gratis ini ya kan, gratis ini kita pertama ya kan gratis mendaftar ya kan. Jadi asal teman-teman ya kan mau melengkapi semua data-data ya kan datanya banyak tuh yang harus diisi ya. Jadi boleh dibilang ini sebagai database ya, boleh sebagai database kita. Nah, itu harus diisi semua tuh. Jadi kemampuan produksi kita berapa ya kan, produk-produk kita berapa, kita punya sertifikasi, lisensi, izin, hak paten, semuanya dimasukkan Pak. Nah, jadi semakin detail semakin bagus. Ya, salah satunya yaitu ya. Betul sekali Pak. Jadi profil-profil yang ini itu nanti akan dilihat dan dinilai oleh buyer kita gitu ya. Jadi nanti untuk mempersingkat waktu lah ya. Jadi biar buyer-buyer ini begitu masuk ke Indonesia Store dia nggak perlu chat-chat lagi gitu, nggak perlu telepon-telepon lagi satu persatu. Ya mereka bisa lihat langsung di dalam Indonesia Store. Nah, begitu mereka teman-teman UMKM ya kan sudah melengkapi seluruh data-data itu. Nah, nanti dari Indonesia Store nanti kita ada tim yang tadi, tim kurasi itu. Jadi nanti akan kita cek lagi semua dari segi gambarnya, packagingnya. Mungkin kalau gambarnya masih kurang menarik, nanti kita akan kontak lagi, kita akan hubungi lagi, Pak ini gambarnya ya, segala macam ya. Jadi gratis ini ya kan sudah termasuk dengan kita bimbing UMKM itu untuk melengkapi data ya kan, untuk bagaimana supaya produknya ini bisa menarik di mata buyer. Nah, setelah melalui proses kurasi itu, ya kan, nah baru nanti di-approve nih. Begitu sudah di-approve, produk dan perusahaan mereka akan bisa tayang di dalam Indonesia Store. Nah, begitu tayang di dalam Indonesia Store, otomatis, ya kan, perusahaan dari UMKM ini, ya kan, masuk ke dalam yang namanya list ya kan, list atau database dari teman-teman ITPC, teman-teman ADDAK, ya kan. Nah, nanti begitu teman-teman ADDAK ini dan teman-teman ITPC ini ada B2B matching ya kan, itu nanti list itu tuh akan keluar Pak ya kan, jadi akan keluar di situ ya kan, jadi akan dipromosikan juga oleh teman-teman ITPC di sana. Nah, oke, setelah dari situ ya kan, nah di dalam Indonesia Store ini kita juga ada komunitas juga nih, sama mungkin seperti dari TV Desa ya, baik sekali ya. Nah, jadi dari komunitas ini nanti kita akan mengundang coach-coach yang memang expert di bidangnya. Contoh yang di bidang pricing ya kan, bagaimana kita set pricing ya kan, harga untuk ekspor ya kan. Kadang-kadang UMKM ini nggak ngerti Pak gimana cara setting pricing. Jadi mereka pikirnya pokoknya kalau saya jual di lokal sekian ya kan, begitu saya ekspor saya bisa naik harganya 10 kali lipat gitu. Nah, ini kan paradigma yang salah nih gitu ya. Jadi jadi kita memang undang coach-coach memang yang expert ya kan, dari segi pricing, dari segi branding, ya kan, dari segi packaging, dari segi legalitas ya kan. Kemarin ini kita undang coach dari BPOM ya kan. Jadi bagaimana kita bisa ngurus izin BPOM ya kan, itu nanti semua ada di komunitas dan ada di webinar dari Indonesia Store. Jadi diikuti aja itu ya kan, itu ada ilmu-ilmu yang kalau saya bilang priceless
Ya, jadi walaupun gratis, tetapi kita bisa dapat coaching ya kan dari memang coach-coach yang expert itu. Ya, nah itu satu. Nah, terus juga nanti dari Indonesia Story itu kita juga ada event-event, Pak. Ya, jadi ada event-event. Nah, nanti kita akan broadcast ke dalam kepada UMKM yang memang sesuai. Contoh, misalnya kita ada pameran ya kan atau event makanan. Ya, makanan dan snack. Nah, itu nanti kita akan broadcast ke UMKM yang kategorinya makanan. Ya, jadi yang fashion, nanti mungkin kalau kita ada event soal fashion, ya kan nanti kita akan broadcast ke dalam UMKM yang memang kategorinya ini adalah fashion. Ya, jadi supaya bisa memasukkan produk-produknya, ya kan, ke dalam IDN Store. Ya, jadi ini menariknya, gitu ya. Jadi pameran ini itu kita akan lakukan secara rutin, Pak. Ya, jadi minimal sebulan sekali lah ya. Jadi kita akan adakan, ya kan. Nah, ini juga untuk memboost angka transaksi kita, gitu ya. Nah, terus dengan Indonesia Store, apalagi yang didapat nih, kan gratis ya. Apakah cuma segitu? Enggak juga, gitu ya. Jadi seperti yang tadi sempat disinggung, Pak, ya kan. Di belakangnya Indonesia Store ini ada teman-teman ITPC dan teman-teman ADDAK. Ya, jadi mereka akan bantu kita monitor, Pak. Jadi mereka akan bantu ngejagain transaksi kita lah, gitu ya. Jadi kan ada teman-teman UMKM yang bilang, saya udah kontak buyer langsung kok dengan buyer China, ya kan? Buat apa saya lewat Indonesia Store? Ya kan, jangan takut Pak, Indonesia Store itu kita nggak pungut biaya gitu ya. Jadi kita cuma bantu teman-teman ini untuk ngejagain transaksinya. Ya, jadi takut-takut buyer yang dikontak itu adalah buyer yang memang boleh dibilang penipu begitu ya. Jadi memang dia suka menjebak UMKM yang baru belajar ekspor nih, ya kan? Dia suka ngejebak ya kan? Nah itu. Yang seperti itu ada juga ya ternyata ya? Ada juga Pak, ada juga kemarin nih baru kejadian. Jadi barang sudah dikirim sekian ratus kilo ya kan, dianggapnya untuk sampel. Ya, tetapi sesudah dikirim, ya kan, udah nggak ada kabar tuh. Nah, ini kan bagi UMKM ini salah satu pukulan yang besar, Pak. Gitu loh. Jadi mungkin kalau bagi perusahaan besar 500 kilo mungkin nggak berarti gitu ya, buat sampel gitu ya. Tetapi kalau bagi UMKM ini sangat berarti, ya kan, mereka bisa langsung kesulitan gitu ya dari segi pendanaan. Nah, jadi makanya untuk menghindari yang ini, ya kan. Nah, ini teman-teman ITPC dan teman-teman ADDAK ini dia akan bantu kurasi buyer. Ya, jadi kalau dari Indonesia Store ini kita akan bantu kurasi dari segi merchant-nya, dari segi sellernya, ya kan. Kalau teman-teman ITPC ini akan bantu kurasi buyer. Ya, jadi begitu ada transaksi, nanti teman-teman kita akan background checking di sana, betul nggak ya buyer ini bona fide, begitu. Nah, yang kemarin itu yang saya bilang Pak Haris, itu kasus itu kebetulan dia transaksinya sendiri, gitu ya. Jadi dia kontak-kontakan sendiri dengan bayarnya, terus mereka transaksi sendiri. Nah, begitu kejadian masalah ya kan, nah mereka baru cari teman-teman ITPC, teman-teman ADDAK ya kan. Nah, tapi teman-teman ADDAK kesulitan juga karena mereka nggak kenal siapa bayarnya. Mereka nggak tahu dari awalnya bagaimana. Jadi memang ya sudah hilang saja udah itu. Begitu, Pak. Jadi prinsip kehati-hatian itu juga harus tetap dijaga ya. Betul sekali, Pak. Bisa dibilang ini kita jualan yang bukan hanya di tetangga kita, bukan satu kota, bukan satu negara lah seperti ini, udah luar negara, kita nggak pernah tahu mukanya seperti apa, dan kalaupun tahu pun juga kita nggak tahu lokasinya di mana kan ya Pak. Betul, ya. Pak. Salah satu hal yang harus kita cermati bersama tentunya. Betul sekali, Pak. Jadi dari aspek yang seperti ini juga makanya kenapa kalau saya ya, jadi teman-teman UMKM ya, udah aja dimanfaatkan, ya kan? Selama ini gratis ya kan, dimanfaatkan 100%, begitu ya. Jadi untuk hal-hal ini ya kan betul-betul sekali lagi ya Pak Haris ya. Jadi bahwa Indonesia Store kita tidak memungut biaya spacer pun. Ya, kalau ada transaksi pun kita tidak ada persenan, Pak. Ya, jadi betul-betul 100% akan jatuh kepada sellernya ya, teman-teman UMKM. Begitu, Pak. Wah, siap. Oke, nah ini tambah menarik nih, Pak Han. Mungkin bagi UMKM nih, tadi sudah disampaikan Pak Han, ada beberapa produk yang bisa masuk ke IDN Store yang sudah ada di situ dan memang harus melalui kurasi, tetapi mungkin bisa dikasih tahu juga ke kita-kita semua nih, produk-produk apa yang menjadi permintaan buyer paling banyak nih? Favoritnya apa nih
nggak tahu apakah sama nih antara Cina, Hong Kong, dan Taiwan itu sama, dan kalau berbeda, itu bedanya di mana, dan kira-kira bagi UKM ini harus konsentrasi di mana nih Pak Han nih, begitu. Siap. Mungkin ini Pak, jadi apa ya, yang memang sekarang ini lagi marak ya, itu sarang burung walet itu. Jadi itu sarang burung walet itu memang itu nomor satu lah ya. Jadi dari Pak Menteri juga sudah bilang bahwa ini adalah harta karun ekspor gitu. Jadi memang jadi memang kita udah nggak bisa pungkiri lah itu ya kan, itu nomor satu. Nah selanjutnya itu dari segi buah-buahan ya kan, dari segi produk-produk tanaman begitu ya. Nah itu juga marak tuh ya. Jadi Indonesia ini cukup baik ya Pak ya, dari segi dia nanam buah ya kan, hasilnya juga sangat baik ya kan, buahnya tuh manis-manis ya kan, dagingnya juga juicy ya kan. Nah ini beda dengan yang lain. Nah jadi ini juga marak ya kan, cuman permasalahannya ini kita kalah harga dengan contohnya Thailand ya kan, Vietnam gitu ya, mereka harganya betul-betul dibanting luar biasa gitu ya. Jadi makanya ini yang tadi saya bilang gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman UMKM ini ada salah paradigma. Mereka mengharapkan begitu mereka ekspor ini langsung bisa untung 10 kali lipat begitu ya. Jadi padahal bukan gitu ya. Nah, jadi ini yang kendala ya kan, tetapi buah-buahan ini luar biasa Pak eksposurnya ya. Jadi kalau misalnya kita ada, baik sekali. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 3 itu adalah snack Pak. Ya, jadi snack Indonesia ini lumayan. Ya, contoh yang nomor 1 snack udah pasti Indomie ya, mie instan ya kan, itu kan udah nggak bisa dikalahin. Nah, snack yang lain, wafer ya kan, keripik ya kan, itu juga luar biasa loh. Jadi di belakangan ini di Indonesia Store ini kita baru promosi ini Pak. Jadi ada UMKM di Jogja ya. Nah, dia itu bikin keripik dari tempe. Nah, ini tuh favorit sekali di China gitu ya. Jadi kebetulan ngurus izinnya juga mudah ya kan, karena tidak mengandung daging dan lain-lain ya kan. Jadi ini gampang sekali masuk di China, dan ini favorit juga di China karena kebetulan keripiknya ini dia nggak terlalu asin ya kan, nggak terlalu banyak MSG-nya ya kan. Jadi ini agak gampang untuk masuk di China. Jadi kemarin ini kita baru promosi besar-besaran ya kan. Terus kemarin ini juga kita ada produk kacang ya kan. Jadi kacang-kacangan itu dari Bali ya, dari UMKM juga di Bali ya kan, itu dia kasih kacang-kacangan ya kan, itu juga favorit tuh ya. Jadi kacang-kacangnya itu dicampur di sereal kalau di China itu ya. Jadi ini juga luar biasa. Jadi snack itu juga menarik Pak ya. Nah, kalau fashion ya kan, jadi kadang-kadang ini ada teman-teman yang bilang, kalau fashion gimana Pak? Kalau batik, ya kan Indonesia kan terkenal batik nih, ya kan? Semua tuh batik aja gitu ya. Nah, batik ini sebenarnya kalau di China, Hong Kong, dan di Taiwan itu agak kurang peminatnya. Ya, jadi yang beli batik atau fashion ini lebih banyak adalah WNI, ya kan, Indonesia yang di sana, yang tinggal di sana. Entah mereka bisnis, entah mereka jadi asisten rumah tangga, ya kan. Mereka kan kadang-kadang rindu nih, ya kan, busana-busana tanah air, ya kan. Nah, nanti itu mereka yang akan beli. Nah, ini juga lumayan rame gitu, karena teman-teman ITPC, teman-teman ADAP itu juga mereka suka ngadain acara kumpul-kumpul, Pak. Jadi kumpul-kumpul WNI ini, ya kan. Nah, nanti di situ juga akan dipromosikan dari segi fashion seperti itu. Ya, jadi memang betul Pak. Tadi itu disampaikan WNI yang ada di luar negeri atau yang mungkin negara sana, itu diaspora kita, itu menjadi salah satu cara yang paling cepat dan mudah untuk promosi produk kita. Tetapi tadi ada satu kunci yang menarik juga Pak Han sampaikan, UKM kita itu biasanya kalau sudah bicara luar negeri itu harganya langsung dikalikan sekian lah, bisa 10 kali lipat, minimal 5 kali lipat lah itu dikalikan untuk jualan. Tapi itu kan kita bicara itu kan tidak hanya bersaing di produk Indonesia saja. Tadi Pak Han sampaikan Thailand, Vietnam itu harganya lebih murah, dan juga tadi salah satu kata kuncinya diaspora juga menjadi pasar kita di luar, dan tentunya si diaspora itu tahu harga di Indonesia ya Pak Han ya. Betul. Tentunya.
Ya, jadi sebenarnya teman-teman diaspora kita di negara luar itu ya, Pak ya, itu kan boleh dibilang kalau kita ngomong ya, belak-belakan dari segi gaji mereka tuh lumayan. Tinggi lah Ya, ya. tetapi kalau misalnya harganya sampai 10 kali lipat ya itu mereka apa namanya udah nggak mau ya kan. Nggak masuk akal Nah, lah. tetapi kalau harganya masih make sense ya kan mungkin naiknya ya jangan tinggi-tinggi lah ya Pak ya. Mungkin Ya. 1,5 ya kan. Atau maksimal 2 kali itu udah tinggi Luar. sekali ya kan. Maksimal 2 kali. Mungkin teman-teman diaspora kita itu yang kangen gitu kan produk-produk Indonesia, fashion Indonesia atau snack Indonesia mereka bisa beli. Ya. Mereka mampu beli. Ya, tetapi kalau harganya udah 5 kali lipat ya kan udah 10 kali lipat itu udah nggak bisa bersaing. Begitu, Pak. Ya. Karena tadi persaingannya kan tidak hanya dengan produk Indonesia juga, tetapi juga dengan produk yang di luar negeri. Betul sekali, Pak. Negara lain ya, Pak. Yes. Ya. Nah, ini luar biasa. Ini ada fitur-fitur lain yang bisa di-share ke UKM nggak nih, Pak Han? Karena nggak salah, ini kan tadi bahasanya itu kan China, itu berbeda-beda. UKM ini kan bahasa Inggris saja sudah kesulitan. Ini suruh pakai bahasa yang ya dengernya aja cuma di TV Pak kita lah seperti itu. Nah ini ada bantuan atau fasilitas khusus nggak nih untuk bahasa nih Pak Han? Nah ini gini Pak, ini salah satu yang memang apa namanya keunggulan dari Indonesia Store juga sebenarnya. Ya, jadi untuk deskripsi produk dan keterangan-keterangan yang dimasukkan ke dalam Indonesia Store, ya kan, itu akan otomatis ditranslate oleh sistem, ya kan, ke dalam 6 bahasa. Ya, jadi bahasa Jepang, bahasa Mandarin, ya kan, bahasa Thailand, ya kan, bahasa Inggris, ya kan, itu akan semua otomatis ditranslate ke dalam 6 bahasa itu. Ya, jadi apa namanya teman-teman UMKM cukup input dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya kan, nanti akan ditranslate otomatis by system. Ya, jadi itu adalah assistance kita. Nah, kalau untuk transaksi gimana? Misalnya kan ada buyer yang chat nih, ya kan, yang chat teman-teman UMKM kita, ya kan? Tadi itu Pak Han tuh. Bayarnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa lah mungkin lah seperti itu. Ya, nah jadi banyak teman-teman UMKM kita kan nggak bisa bahasa Inggris nih misalnya, ya kan? Terus di chat sama buyer dari China yang bahasa Mandarin, waduh ya kan? Itu apa namanya bahasa apa itu ya kan? Nah, tetapi jangan takut Pak, itu karena di belakang kita ya kan itu adalah teman-teman ITPC, teman-teman ADAK, itu ada tenaga penterjemah ya kan atau apa namanya istilahnya tenaga support ya kan yang membantu dari segi itu. Jadi begitu ada inquiry dari buyer dari China, itu tuh semua itu inquiry itu masuk juga ke dalam apa namanya teman-teman dashboard, teman-temannya ITPC sama teman-teman ADAK. Jadi begitu ada yang kontak dengan menggunakan bahasa Mandarin, ya kan, itu teman-teman ITPC sama ADAK itu bisa bantu. Ya, jadi bisa bantu, mereka bisa ikut nimbrung di situ, mereka bisa jadi pihak penengahnya di sana. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi kenapa nggak dibuat otomatis secara sistem Pak gitu. Nah, jadi ini ada beberapa plus minus gitu ya. Kalau secara otomatis mungkin kita nggak perlu menggunakan tenaga, tetapi kalau untuk transaksi bisnis ini banyak apa ya? Kalau saya bilang ambigu. Kalau apa dengan menggunakan apa namanya mesin. Nah, jadi makanya memang kita ada tenaga-tenaga support yang standby di sana. Nah, jadi ini salah satu keunggulannya dari Indonesia Store. Jadi dibantu oleh teman-teman kita ya kan di ITPC itu benar-benar dibantu Pak. Jadi mereka memang ada tim yang memang standby. Begitu. Wah, luar biasa. Jadi bahkan nggak perlu bisa kita ngomong bahasa China, Taiwan di Hong Kong itu aja nggak perlu, bahasa Inggris aja nggak perlu karena sudah fully support oleh IDN Store dan juga tentu Indonesia melalui dan perdagangan. Di situ ada ITPC perwakilan kita yang ada di negara tersebut yang siap sedia membantu tentunya ya Pak Han ya. Betul sekali Pak, betul sekali. Nah belakangan ini kita juga ada kerjasama dengan apa namanya beberapa universitas di Indonesia nih Pak. Jadi di sastra China-nya, ya kan, sastra Inggrisnya, ya kan, ini kita belakangan ini juga ada kerjasama, ya kan, untuk membantu dari segi translate, ya kan, dari segi live selling, ya kan, itu nanti ada beberapa mahasiswa, ya kan, dia kan mau cari pengalaman juga, nah dia akan membantu teman-teman UMKM kita, ya kan, untuk live selling-nya, begitu. Wah, ini berarti IDN Store juga memberi
semacam capacity building nih, buat tidak hanya buat UKM, tetapi buat masyarakat pada umumnya. Betul, Pak. Luar Iya, biasa. betul sekali, Pak. Nah, tapi nggak nyangka nih, kita sudah hampir 1 jam ngobrolnya, Pak Han. Dari 9 hampir jam 10, Pak Han sudah menceritakan mengenai cara ya, strategi kita untuk menyerbu balik Cina, Hong Kong, dan Taiwan melalui IDN Store, yang ternyata caranya itu mudah, murah, lebih murah daripada murah bahkan karena gratis. Nah, itu bagi UKM, bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa bersama-sama bersemangat untuk tentunya melakukan ekspor ke pasar global. Tadi sudah disampaikan di 3 negara ini, tetapi sebenarnya ada satu lagi di marketplace yang juga kelompoknya IDN Store, grupnya juga, yaitu di Saudi Arabia. Tapi itu nanti kita simpan untuk episode berikutnya nih Pak Han. Nah, kita mendengarkan semacam closing statement nih dari Pak Han mengenai, khususnya mengenai fitur-fitur IDN Store, kenapa kita harus melakukan ekspor, tentunya salah satunya melalui marketplace yang sekarang banyak sekali di Indonesia sudah merajalela, tetapi kenapa kita hanya fokus di Indonesia saja, kita harus keluar, salah satunya melalui IDN Store ini. Nah, mungkin Pak Han bisa memberikan last statement di podcast kita pada Sabtu hari ini supaya kita lebih semangat lagi, dan kalau ingin langsung mendaftar, mungkin Pak Han juga bisa sampaikan daftarnya kemana nih Pak Han. Silakan Pak Han. Siap. Nah ini Pak Haris ya. Jadi mungkin sedikit perkataan buat teman-teman kita ya, UMKM ya. Jadi belakangan ini memang pemerintah ini lagi fokus nih Pak. Jadi fokus untuk membantu teman-teman UMKM ini untuk bisa meningkatkan ekspor. Ya kan, dari segi ini ekspor talk, ya kan, dari TV Desa, ya kan. Ini semuanya ini betul-betul sarana itu sebetulnya sudah ada di depan mata kita gitu ya. Dari Indonesia Store juga kita memberikan servis ya, boleh dibilang servis yang gratis ya kan, untuk membantu 100% mulai dari first mile ya kan, to last mile ya kan, itu kita bantu 100%, kita jagain ya kan. Nah jadi ini semuanya itu kita sudah bisa bantu ya kan, sarana ini sudah di depan mata. Nah cuman permasalahannya kita mau nggak ya untuk memanfaatkan sarana ini ya kan, untuk meningkatkan ekspor kita keluar. Begitu ya. Jadi kendala dari UMKM ini sebenarnya adalah bukan kekurangan sarana sekarang Pak, tetapi adalah lebih gimana dari niat kita gitu ya. Jadi apakah kita betul-betul ya kan semangat ya kan untuk ekspor ini. Ya kalau kita semangat untuk ekspor ini ya kan, dari Pak Haris ya kan, dari TV Desa ya kan, dari expert talk ini ya kan. Nah, ini kita bisa dapat banyak ilmu ya kan. Mendaftar ke Indonesia Store kita juga bisa didukung ya kan, mulai dari segi legalitas, nanti ada timnya legalitas juga yang bisa konsultasi ya kan lebih lanjut ya kan tentang lisensi dan sebagainya ya kan. Jadi sebenarnya semua jalan itu kita sudah ada ya kan, tetapi kita juga harus mau keluar harga. Ya kan, keluar harganya ini adalah bagaimana kita mempersiapkan setiap elemennya ya, dari segi packaging. Kalau memang dari expert kita, harus dirubah nih Pak, ya kan, harus diperbaiki ya kan. Nah kita harus mau dong ya kan. Kadang-kadang UMKM ini ada yang males gitu ya Pak ya, begini aja udah kejual kok. Iya, kejual di Indonesia. Indonesia plastik doang ya kan, dikasih stiker gitu kan, itu juga udah kejual gitu. Tapi kalau di luar negeri yang gini nggak bisa. Gitu ya. Jadi makanya kita juga harus mau keluar harga ya. Jadi kita jangan males ya kan. Nah, ekspornya pasti akan berhasil. Nah, kalau dari teman-teman yang ingin mendaftar ke dalam Indonesia Store ya kan, cukup buka aja salah satu ya kan, dari idnstore.cn atau idnstore.hk atau idnstore.tw ya. Jadi cukup buka salah satu dari situ, karena database Indonesia Store ini dia terlink ke semua. Ya, jadi sekali posting ya kan, itu akan ke posting di China, Hong Kong, Taiwan, dan Saudi Arabia. Ya, jadi daftarnya cukup sekali ya kan, tetapi dia udah otomatis langsung ke link ke 4 negara. Begitu. Nah, jadi kalau dari saya ya, sekali lagi ya, 100% gratis ya kan. Jadi dari teman-teman UMKM jangan ragu untuk dimanfaatkan. Nah, mungkin sedikit kisi-kisi Pak Haris sedikit ya
sambil penutup, sebentar lagi ya, soon ya, kita Indonesia Store ini kita juga akan launching mobile aplikasi, ya, khusus untuk kita transaksi di China. Nah, begitu kita launching ini, kita akan harapkan volume transaksi ini akan meningkat luar biasa. Nah, jadi dari teman-teman ya, kita menghimbau ya kan supaya cepat-cepat daftar nih, ya kan. Jadi supaya begitu mobile app kita launching ya kan, teman-teman ada kesempatan untuk dipilih ya kan, untuk masuk ke dalam list database kita yang di mobile app itu. Ya mungkin dari saya segitu Pak Haris. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, saya yang berterima kasih Pak Han. Indonesia berterima kasih kepada IDN Store tentunya, kepada perwakilan perdagangan kita yang ada di luar yang sudah menyiapkan program ini supaya Indonesia, produk Indonesia bisa menjadi juara dunia. Salah satunya kita bisa menyerbu pasar dari Cina, Taiwan, Hong Kong melalui IDN Store. Nah, kata kuncinya tadi Pak Han sampaikan ya, kita mulai saja dari sekarang. Ini gratis, fasilitas pemerintah, dan kita harus memanfaatkannya ya Pak Han ya. Nah, sekali lagi Pak Han, saya ucapkan terima kasih. Semoga IDN Store dan lebih utamanya lagi semoga UKM Indonesia, pelaku usaha di Indonesia bisa menjadi raja di pasar global dan kita bisa memenangkan peperangan produk Indonesia ini di pasar Taiwan, Cina, dan Hong Kong. Sekali lagi, selamat melanjutkan weekendnya Pak Han. Kita ketemu lagi di episode Export Talk lainnya. Terima kasih, selamat menikmati weekendnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor.